menjadi pilihan yang tepat bagi Anda yang ingin mendapatkan passive income. Nah, mumpung lagi suasana Ramadan, yuk kita kenalan lebih lanjut sama berbagai aset instrumen investasi syariah dan bagaimana sih caranya untuk menjadi seorang investor syariah. Kami juga akan merangkum apa saja yang harus Anda lakukan sebelum menjadi seorang investor syariah dan apa saja yang harus Anda perhatikan sebelum memutuskan berinvestasi di instrumen investasi syariah. Sebelumnya, yuk kita kenalan dulu sama jenis-jenis instrumen investasi syariah. Pertama, yang berada di pasar modal, kamu bisa menemukan saham syariah, sukuk, baik sukuk negara maupun sukuk korporasi, reksadana syariah, exchange trade fund, efek bangun aset syariah, dan dana investasi real estate syariah. Sedangkan di luar pasar modal, Anda dapat menemukan deposito syariah dan emas. Nah, dalam tayangan ini kami akan berfokus pada langkah-langkah menjadi investor syariah di pasar modal. Ternyata cukup banyak ya pemirsa instrumen investasi syariah di pasar modal. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya, yuk simak dulu pengertian, perbedaan, dan kronologis munculnya pasar modal syariah di Indonesia. Pasar modal syariah didefinisikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya reksadana syariah pada 3 Juli 1997 oleh PT Dana Reksa Investment Management yang juga meluncurkan Jakarta Islamic Index pada 3 Juli 2000. Jadi kalau berdasarkan pengertian di atas, secara umum tidak ada yang membedakan antara kegiatan pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah. Hanya kegiatan pasar modal syariah memiliki beberapa karakteristik khusus di mana produk dan instrumen investasi maupun mekanisme transaksinya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Lebih jelasnya, simak contoh berikut ini. Sebuah saham bisa dikategorikan sebagai saham syariah jika emiten ini tidak melakukan kegiatan usaha yang tergolong judi, dilarang menurut syariah, mengandung unsur penipuan, menggunakan jasa keuangan ribawi, memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan atau menyediakan barang dan jasa yang haram, merusak moral ataupun melakukan transaksi yang mengandung unsur suap. Rasio keuangan emiten juga punya ketentuan khusus. Antara lain, total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45%, atau total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha atau revenue dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10%. Semua saham syariah yang terdapat di pasar modal syariah Indonesia dimasukkan ke dalam daftar efek syariah atau DES yang diterbitkan oleh OJK secara berkala setiap bulan Mei dan November yang bisa Anda akses secara online. Nah pemirsa, cukup jelas ya terkait karakteristik produk investasi syariah di pasar modal yang ternyata sudah cukup lama ya eksis di pasar modal Indonesia. Berikut langkah-langkah menjadi investor syariah di pasar modal Indonesia. Yang pertama, pilihlah perusahaan efek yang mempunyai syariah online trading system atau SOTS yang menyediakan fitur transaksi saham syariah secara online dengan mendukung prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Yang kedua, jangan lupa ya buka rekening efek syariah. Yang ketiga, juga pastikan kalau Anda sudah terkonfirmasi sebagai seorang investor. Dan yang keempat, jangan lupa transfer uang untuk modal awal serta install SOTS. Nah, untuk minimum depositnya bisa langsung Anda komunikasikan dengan perusahaan sekuritas pilihan Anda. Yang kelima, kenali saham syariah yang Anda inginkan. Untuk referensi bisa Anda lihat di daftar efek syariah. Selamat coba ya pemirsa, tim liputan CNBC Indonesia.